Istri udah berapa dah? Halo semua teman, dengarkan cerita yang berkesan. Di Popi kita ngobrol santai, tawa dan makna. Ayo mulai. Pak Rafli punya banyak kisah, lucu seru juga penuh hikmah. Duduk santai atau sambil jalan, Popi temani dalam kehidupan. Teman-teman, kadang inspirasi itu hadir bukan hanya dari tokoh-tokoh besar, tapi dari orang-orang yang selalu ada di dalam keseharian kita. Hari ini saya bersama orang yang tepat, yang banyak menginspirasi hidup saya. Inilah dia, Bang Ogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ogi, selamat datang di Popi. Iya, inilah Bang, studio kami sederhana nih. Gak apa-apa, semua kan berawal dari sederhana. Iya, amin. Mudah-mudahan nanti Bang Ogi diundang kedua kali nih, udah Popi udah. Kayak close the door kan. Wih, Masya Allah. Impian yang bagus sekali ya, luar biasa. Amin. Ini teman-teman perlu tahu nih, saya manggil Bang Ogi ini seringnya Uda atau cepatnya Da gitu ya. Nah, karena beliau ini merupakan orang Minangkabau. Ya, betul ya. Tak apa, kita sah kan tetap manggil Uda di sini kan? Nggak apa-apa, sip. Darah Minangnya masih ada. Iya, betul. Jadi untuk pertama nih, sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, mari kita bertanya dulu tentang Bang Ogi ini, apa kabar dah? Ba'a kabar dah, gitu ah. Kabar, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ada ambil fire ya. Masya Allah. Awak nih nggak tahu kalau bahasa Arab gini. Awak tahu cuma kaifah haluk. Oke. Ini dah hari ini memang free ya? Alhamdulillah free. Biasa kan sibuknya banyak nih, awak tengok di story. Sibuk. Kalau hari Sabtu Minggu itu sibuk bersama anak. Masya Allah. Gimana nggak dibilang inspirasi nih? Inilah inspirasi awak, ya kan? Jadi istri udah berapa dah? Satu lah. Oh, satu ya. Satu. Anak-anak? Anak dua. Masya Allah, biasa nih udah nih. Jadi teman-teman perlu tahu juga nih, sebenarnya Bang Ogi ini yang kami panggil Uda nih adalah abang dari teman dekat dulu ya, satu band, yaitu namanya Willy. Nah, tapi nanti kita ulas ke sana tuh. Untuk itu saya punya satu pertanyaan penting nih untuk Uda nih. Da, apa arti Bandung bagi Uda? Bandung ya? Yoi. Kangen nggak sama Bandung? Kangen lah. Kangen. Berapa lama hidup di Bandung? Dari 2008 sampai 2014, berapa lama sih? 2008 sampai 2014. Hampir 6 tahun. 6 tahun. Oke. Itu ngapain udah di Bandung dah? Ke Bandung tuh awalnya kan kuliah. Oke. Ya, terus ya ternyata di kuliah itu kita banyak belajar lah tentang kehidupan. Asik. Ya inilah nih refleksi-refleksi gini nih yang perlu kita tahu. Jadi apa tadi satu kata tentang iya, Bandung? apa satu kata tentang Bandung? Kalimat, nggak usah kata lah. Ya, Bandung itu kata pilih baik ya. Apa tuh? Bagiku Bandung Lanjutkan lah. cuma wilayah semata. Asik. Berarti ada histori di sana. Ya, tempat belajar hidup, tempat belajar ilmu, pokoknya tempat belajar banyak mengenal orang-orang hebat-hebat. Jadi semua di Bandung. Bandung tuh guru fotografi abang tuh di Bandung. Oh gitu. Nah, ada Om Dudi Sugandi. Mm-mm. Sekarang kita masih komunikasi.
ada lagi Pak Aryani kalau di fotografi ya. Itu inspirasi lah. Oke. Jadi sebelumnya berarti sebelum ke Bandung belum kenal fotografi dah? Belum. Oh, sama sekali belum pernah kenal. Belum. Kirain kirain Rafli dulu di SMA sudah ekskul fotografi gitu. Itu si Willy. Oh, itu Willy. Ya, itu kan Willy udah yang kenalin. Jadi kebuka nih kan. Jadi dulu SMA-nya pelari yang lagi hit sekarang tuh kita Oh, siap. SMA tuh nggak ada tuh lari pakai pace berapa kita lari aja yang jelas 10 kilo tuh 30 menit. Oke. Kencang aja pokoknya. Oke, kalau sekarang kenapa istilahnya run culture ya? Culture ya. Gitu lah sih. Oke. Kehidupan kan. Ya. Jadi pertama kali kenal fotografi itu memang di Bandung. Dan megang kamera pertama di Bandung. Ya, megang kamera dari Bandung. Masih nggak ada waktu itu momen apa tuh yang membuat Uda akhirnya tergerak untuk kayaknya keren nih. Jadi dulu tuh waktu awal kuliah kan ya baru kenal-kenal lah, ada teman dari Bandung, dari Padang, dari Jakarta gitu kan. Nah, kebetulan yang dari Bandung nih yang ngajak, "Gi, ayo kita hunting-hunting yuk," gitu kan. Ya ayo, abang kan ikut aja gitu kan. Dia orang Bandung kan. Udah, saya ikut. Oh dia, wah kamera SLR nih waktu itu Nikon D60. Berapa harga waktu itu tuh ya? Jadi situ baru pertama kali juga megang kan. Ya biasa kalau pertama kali pasti kadang ngeblur, kadang overexposure ya. Kayak gitu disitulah. Ini ya kamera tuh ya. Bagus juga ya. Nah, kebetulan kan kuliah jurusan ilmu komunikasi. Ya alhamdulillah ternyata ada mata kuliah itu juga. Oke. Jadi sembari belajar otodidak, ternyata di teori kuliah di mata kuliah tuh jadi juga. Oke. Segala macam lah tentang fotografi. Oke. Nah, itu kan udah baru kenal tuh. Nah, terus kapan udah mulai menetapkan hati untuk kayaknya aku nih memang fashion ini nih? Oh, itu tuh seiring berjalannya waktu kan. Karena sering megang kamera, pinjam sana sini dulu kan. Ya, terus kita BEM jadi seksi dokumentasi segala macam ya dari itulah. Aktivis ya ternyata. Ya, aktivis kita. Asik. Buang. Iya. Jadi waktu di era itu dah, Ya. kamera masih minjam-minjam berarti ya? Iya. Oh. Kapan pertama kali beli kamera dah? 2000. Udah kerja tuh belum tuh? Belum. Kayaknya 2010 lah itu. Oh, 2010. Berarti kalau udah 2008 tuh semester 8 tuh ya? Semester 8 kan? Iya. Semester 4. Sorry, semester 4. Semester 8 sih. Iya. Kalau nggak salah sih. Apa tuh dah kamera pertama? Sama juga Nikon apa ya? Nikon D90 apa kok nggak salah. Oh, mungkin apa waktu itu yang paling paten atau yang paling enggak lah, banyak yang standar? Paten. Sama waktu di kuliah kan ikut apa tuh namanya ekstrakurikuler? Bukan sih. Bukan ekstrakurikuler. Ini apa namanya UKM. Ekstrakurikuler tuh SMA. Oke. Apa tuh? UKM ini fotografi itu namanya capture. Oke. Nah, itu lebih mendalam lagi belajarnya. Jadi yang di expert di fotografi gitu. Makin banyak terbuka jaringan Dauda ya. Oke. Karya pertama, ingat ada? Karya pertama udah yang paling udah asik, mantap kali foto aku nih. Atau yang dipuji orang, yang dipuji komunitas sudah. Pasti ada kan? Ada. Itu tentang apa? Gunung atau Bandung atau tentang pasar kan banyak tuh. Ini tentang human interest. Oh, human interest ya. Manusia. Objeknya manusia. Apa yang maksud? Kalau yang menurut udah bagus ya, ada foto ke Bali. Oh, sampai ke Bali udah ada? Enggak, waktu itu kan di kampus aja nih kita. Oke. Ya, gitu. Orang pernah di Bali gitu. Oh, ada kegiatan seni gitulah ya. Sama foto-foto panggung lah, foto-foto band gitu. Oke. Kan dulu tiap tahun kan di kampus tuh
ada apa namanya, Festival. setelah ospek kan kadang ada yang undang artis Moka, grup band Moka, terus apa lagi itu yang Ran, ya gitu gitulah. Nah, itu kan Oh, dia lagi manggung kita fotoin ya gitu. asik. Jadi makin lama udah makin paham tentang fotografi ya. Sama Tapi belajarnya dari pengalaman aja atau sharing ke orang atau juga baca buku dah? baca buku juga. Baca buku juga. Buku dulu baca buku kan YouTube masih belum terlalu kali kan. Iyalah, Belum belum. itu baca buku itu tentang ini aja sih kayaknya ya teori-teori atau eh, membangun imajinasi lah kan karya-karya foto orang kita lihat kan kayak gitu. Oke. Tapi memang kalau dilihat dari silsilah keluarga udah memang nggak ada yang sama sekali yang fotografi awalnya. Nah ini itu nggak ada jiwa seni lah kalau dari keluarga kecil ya, maksudnya mama papa gitu kan. Ada, jadi itu memang ya darah seni itu sebenarnya Awalnya nggak ada. nggak ada atau tercipta aja karena mungkin menyukai kan. Iya. Dan luar biasanya teman-teman, Bang Ogi ini menularkan kamera itu ke dua adik-adiknya. Iya ya, itu dia, itu tertular mereka ya alhamdulillah jadinya sampai sekarang pekerjaannya itu kan Iya. spesialis di itu nanti, alhamdulillah. Dan itu pahala bagi Udada. Kalau menurut Raffi ya, ya Mudah-mudahan sampai seumur hidup mereka kerja di dalam bidang itu pahala bagi Uda. Para jariah yang luar biasa. karena kita memberikan Betul, itu kan ilmu Uda. Ya terkait orang yang gunakan dengan baik atau dengan buruk ya itu kan tergantung orang ya. Tapi udah memberikan itu. kan ada 3 amalan yang kan mengalir kalau udah meninggal Yes, salah satunya ilmu. ilmu ya. Ya. Memberikan ilmu bagi siswa-siswa Ya ini juga ada kalau nanti diposting di YouTube nih ilmu juga nih, ya kan? Ya minimal sharing-sharing lah gitu ya. Ya luar biasa nih udah nih. Udah. Waktu udah kenalin ke dua adik udah. Ini apa respon mereka pertama? ya mereka kayak ya suka lah, maksudnya hal baru kan, Hal baru ya. ya kelihatan kayak ini gimana bang, ini gimana cara pakainya bang, ini gimana cara pakainya bang. Oh mungkin waktu itu Willy dulu ya? Iya Willy dulu kan, dan Willy itu sebenarnya dia yang lebih banyak teman-teman fotografi di sini yang senior yang sekarang jadi teman muda. Oh gitu. Teman-teman dia dulu itu senior yang udah bapak-bapak 50 sekarang 50 tahun 40 tahun. Dan sekarang Willy alhamdulillah di Reuters ya. Ya dia alhamdulillah di kantor berita ya, internasional lagi. Ya walaupun dia melalui proses yang panjang juga. Iya. Itu gak usah dilain dah, biarin aja. Itu kebanggaan ya bagi Uda ya. Oke. Terus apa dah? Kalau Widi nih kan bidangnya yang Raffi ini film, video, perfilman. Nah, itu kenapa dia bisa memilih film dibanding fotografi? Sebenarnya kan dua hal ini sama. Dasarnya kamera ya? Iya. Maksudnya dasarnya itu kan sebenarnya dasar video itu kan dari foto. Karena video itu kan apa tuh foto yang bergerak gitu kan. Ya. Ya mungkin dia memilih film itu ya karena zaman dia mau kuliah itu memang lagi tren kan. Atau memang dia juga dia menyukai juga bidang itu, dan kampus isi kampus KJ itulah yang ada mata kuliahnya perfilman itu. Ya dari mulai Raffi tengok kalau story dia tuh ikut di sekolah FLS 2N, wah itu kan SMA 1 atau era dia tuh ngeri ya. Sampai dia jadi juri kan di FLS apa ya 2N tuh film daerah waktu itu ya, lupa pokoknya. Sempat lah waktu itu kami bawa anak SMA 7 dan Widi waktu itu WA ke kami kan, tanya gitu, abang ikut ya bang sekolah bang? Iya, habis itu tanya-tanya tentang Widi segala macam gitu kan, dan itu luar biasa. Ya alhamdulillah lah mereka tuh jadi expert di bidangnya masing-masing gitu. Jadi sekarang kalau diurutin nih, abangnya drone,
adik nomor 2 apa namanya di majalah, di berita, ya kan? Yang satu lagi di video. Itu lengkap dah. Film. Gimana kalau kita buat rumah produksi aja dah? Boleh. Nanti kita urusan pemodalan kita suruh Bapak Widi dah. Ya, Macam itu ya. ya. Nah, ini karena ada disinggung masalah drone nih dah. Kenapa akhirnya memilih drone dah sebagai basic apa namanya udah dalam kerjaan sekarang? Sebenarnya drone tuh bukan sesuatu yang spesial. Ya. Jadi di tahun 2015 kan dulu awal-awal mula drone tuh muncul kan. Industri drone kan industri 4.0 itu kan Ya. masuk kan. Teman-teman di Jakarta itu 2012 sudah ada yang main drone rakitan, drone yang kayak gitu. Nah, udah baru tahun 2015 itu pun sebenarnya dipaksa keadaan karena dosen udah tuh dia kan produser potret siaran potret dokumenter potret Oke, ya. SCTV kan. Iya. Terkenal itu. Ya. Jadi waktu itu dia lagi mengerjakan proyek yang butuh gambar drone. Nah, dia tanya, udah Ogi ada drone? Itu udah bilang aja, belum ada Pak, tapi bisa. Nah, udah gitu, ya udah, saya ada proyek nih, gitu. Sabar, stop dulu nih. Itu bilang bisa, memang sudah bisa atau gimana? Kita kan Wow. visual aja. Wah. Wow, mental petarung kali ya. Luar biasa. Oke. Tapi udah kenal, udah tahu. Udah tahu, maksudnya udah lihat gitu kan. Oke, setelah itu dah. Nah itu kan saya minta modal lah, kan kita belum kerja waktu itu kan. Minta modal nggak atau orang tua kan drone kerjaan ini gitu kan. Ya bila ada rezekinya beli drone, itu drone-nya DJI Phantom 3 Pro. Itu waktu itu ya yang consumer lah, ibaratnya medium cost-nya, tapi paling oke lah gambarnya. Oke. Barargo itu dah. Kalau gue 25. Wih, Masya Allah. Motor lah. Satu motor tuh ya. Oke, lanjut. Nah, udah ada bang itu barangnya. Barulah belajar depan rumah tuh, dari rumah Sumijang tuh. Belajar terbang dulu. Pertama dia di YouTube kan ada tutorial. Dari YouTube. Nah, itu pelajari ininya, remote-nya kan, pergerakannya. Oh ini kayak gini. Jadi kita lakukan praktek. Oke. SOP aja namanya menerbangkan pesawat ini kan ada SOP-nya. Jadi tak bisa kita hidupkan itu langsung terbang. Nah itu yang biasanya bikin drone tuh crash atau hilang tuh kayak gitu. Jadi ada tunggu dulu, ini dulu segala macam, baru bisa terbang. Sempat juga tuh jatuh kan, karena liar kan. Itu yang keberapa kali coba tuh jatuh? 3 kali apa ya? Karena terbangnya agak rendah, jadi kena dahan, terus jatuh. Itu belum mulai lagi proyeknya. Wow. Gak apa-apa. Itu mama lihat tak waktu itu mama? Enggak. Baling-baling aja gitu. Oke. Ini modal dong. Jadi kan beda. Iya. Jadi itulah awal mula. Jadi dosen itu ngajak pertama tuh ke ini. Diajak ke Timor Leste, Atambua. Masya Allah. Nah, Atambua kan ngedrone lah perbatasan. Itu gratis sudah diajak tuh ya? Gratis sudah diajak tuh ya? Ya dibayarin dari dia kan ya? Iya. Oke. Kita ambil perbatasan pantai gitu kan, perbatasan pintu masuk Timor Leste sama Indonesia itu kan sekarang udah bagus, dulu kan. Oke, setelah itu ke ini. Sabar dah. Itu kan uji berarti proyek pertama Timor Leste. Iya. Timor Leste nih. Dia berapa daerah tuh? Iya, berarti pertama kali Timor Leste. Sebelum udah ke Timor Leste itu kan udah ceritanya beli drone-nya di Pinang. Terus udah try di Sungai Jang nih ceritanya kan. Pas udah berapa kali udah try baru udah merasa kayak oke nih. Hah? Oh, Tanjung Pinang nggak ada. Bukan, maksudnya try ini ya, try alatnya. Try alatnya kan udah bilang tadi di Sungai Jang pas udah try kan. Berapa kali udah try baru udah merasa kayak
oke aku udah bisa nih kayaknya. Ya di saat drone-nya terbang terus bisa kembali lagi landing, terbang Gitu. kembali lagi landing di tempat kita. Walaupun Iya. hasilnya, Ya, walaupun hasilnya belum masih ini hasilnya ya mungkin so-so. iya sosok lah. Oh. Jadi kan kalau sekarang dulu masih belum berani Iya. belok-belok putar. Ya enggak, soalnya kan gini, udah kan bilang nih, udah mentalnya ngeri kali kan ketika ditanya sama dosen, bisa Ki? Bisa, padahal belum pernah nyoba sama sekali ya kan. Nah, pas sudah bawa drone udah tuh jumpa sama dosen, apa kata dosen udah pertama kali lihat hasil video udah? Bagus gitu keren gitu. Oke. Berarti udah memang teruji ya. Oke. Setelah itu ke Timor Leste ya. Timor Leste gimana dah? Ada berapa titik tuh? Ada 5 tapi satu yang tak ikut waktu itu dia cuma yang tak ikut ke Lombok. Dia ada Timur Leste, kalau nggak salah Aceh, Merauke apa Papua gitu. Sama mana tuh Manado ya. Pokoknya perbatasan gitu lah. Tempat-tempatnya Tempat tempat-tempat. perbatasan gitu. Iya. Jadi perbatasan. Nah di kita tuh kan eh Kepri ini kan perbatasan juga. Ada di Bintan itu maksudnya dia butuh yang Bintannya. Iya. Nah, di awal tuh mulai langsung Bintan lah ambil. Oh, Habis itu gitu. baru nanti kita bulan ini ke sini lagi. Oh, Ya itu kan bagian sana Sabang kan. Jadi seru juga ya deh. Akhirnya gara-gara drone ini udah keliling Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi banyak juga teman-teman yang senior udah tuh yang memang mereka pilot drone juga yang udah keliling juga. Atau memang karena di Indo ini memang sedikit ya yang minatnya ke pilot drone nih. Udah banyak sekarang. Tapi dulu sih belum. Sekarang kan apa-apa sih. Iya ya. Ya untuk ngambil landscape atau dan Iya, sebenarnya kan view dan angle dari videografi yang lain aja. Apa yang membedakan dah dari drone sama fotografi? Drone ini kan alat. Drone ini kan alat. Kalau fotografi itu kan ilmunya. Ya maksudnya dari foto biasa sama drone-nya apa yang bedakan? Beda aja lah tuh angle-nya. Drone bisa campur keluar dari atas, top view segala macam, bisa bebas kita bergerak angle-nya mau sudut dari mana kan bisa kita gerakkan. Tapi kalau yang darat kan kayak terbatas. Sebenarnya drone ini ya cuma fungsinya sekarang kalau di industri video apa tuh dokumentasi atau film gitu ya kan untuk memberikan visual yang established area. Gitu. Ini di mana kan dia karena dia kelihatan lebih luas kan. Iya. Gitu. Jadi berarti dari project dosen tadi sampai akhirnya udah menetapkan kayaknya aku di sini nih yang lebih oke nih paten kayak gitu nggak? Sebenarnya nggak menetapkan juga sih. karena itu hanya upgrade ini aja, upgrade alat. Jadi dulu kan waktu awal kuliah kamera DSLR. Sekarang kan kamera DSLR berubah jadi mirrorless. Nah, upgrade skill lah ibaratnya. Kita harus bisa drone nih biar dapat angle yang dari atas. Nah, gitu aja. Gitu. Bukan memutus Jadi sebenarnya kalau misalkan ada project yang lain pun berkaitan dengan kamera di luar drone pun bisa juga. Karena udah dimulai dari dasar tadi ya. Wah, ini yang luar biasa udah awak nih Kiro ya kan. Ya gitulah. Nah, sama Rafli ingat dah. Udah pernah buat ini kan, apa namanya? Video profile instansi. Itu beda sama apa? Maksudnya skill memahami itu tuh beda nggak sama skill video yang lain gitu? Sebenarnya ada kalau skillnya tuh skill teknisnya sama. Kalau kayak mau film, company profile, iklan, yang membedakan kan itu konsep ceritanya sama tujuan videonya. Gitu. Jadi yang menurut udah yang udah pahami ya, intinya kan video tuh dibuat
bertujuannya apa. Kalau company profile kan tentu dia ingin menampilkan apa aja yang company itu cerita yang kerjakan, keunggulannya gitu, apa aja produknya kan kayak gitu. Kalau di pemerintah kan ada juga video profil Kepri tentang profilnya tentang apa, diceritakan mau tentang pembangunan, tentu kan bangunan gitu. Ya kalau ditanya nih, misalkan udah dapat project 3 sekaligus bersamaan, tapi projectnya udah beda, drone, video profile instansi, ya kan, atau pernikahan, fotografer pernikahan, pilih yang mana dah? Pilih yang paling banyak duitnya lah. Asik. Realistis sekali. Jadi sekarang bukan tentang lagi maknanya, tapi tentang berapa lu bisa bayar gitu. Tidak. Kalau ini ya, kalau itu bentrok di hari yang sama harus. Iya, maksudnya awak bilang tadi gitu. Tentu kita sebagai pebisnis, kalau pemikiran pebisnis itu kan bagaimana kita bekerjanya sedikit tapi yang dihasilkan itu banyak. Kan yang didapatkan banyak. Kalau pebisnis kan kayak gitu. Sekarang udah masih berada di mental idealis atau udah balik ke ini, udah pindah ke ini nih pebisnis nih. Kalau seorang pebisnis menurut Uda nih, seorang yang melakukan bisnis di visualisasi kayak gitu-gitu, dokumentasi atau sambil minum deh. Dokumentasi, kita tuh udah tidak bisa ideal. Karena kan ada orang yang membayar kita. Idealis kita tuh bagus untuk mempertahankan, kita nih menurut kita nih bagus nih gini. Kita nih tahu konsep segala macam. Tapi kan yang bayar kita bukan itu maksudnya. Nggak sesuai dengan konsep kita, dia nggak akan suka juga gitu. Mau kita bikin sebagus apa, tapi nggak sesuai dengan keinginan dia, dia nggak akan mau bayar lah. Orang nggak sesuai tujuannya kan. Nah jadi harus dikurangkan idealisnya. Mungkin kalau idealis itu untuk karya-karya pribadi kayak gitu. Kalau udah berkecimpung dengan bisnis gitu, ya kita apa kata klien lah, dia kan pelanggan raja kan. Nah itu balik lagi kayak gitu, nggak bisa idealis. Iya, tapi orang Minang kan banyak idealis. Oh iya, memang tuh makanya jadi pemimpin. Makanya watanyo. Tuh bentuk Muhammad kan. Kalau nggak idealis kan nggak mungkin ya waktu itu. Iya tuh. Mungkin Indonesia bisa merdeka kan? Iya. Minum dulu. Walaupun nggak disponsori, kita minum aja, tunjukin aja. Kopi W, siap. Besok kita kopi B, Sat. Oke, dah. Berkaitan dengan ini nih, budaya Minangkabau nih. Apa memang bermakna sekali budaya Minangkabau itu di hidup Uda? Mungkin baru terasanya sekarang. Karena apa tuh? Karena kan kita memang daerah Minang, tapi kan dibesarkannya di daerah Melayu. Jadi udah kan umur 5 tahun kan udah pindah ke sini. Udah lahir di Padang? Di Padang. Oke. Terus udah bisa bahasa Minang tuh di 5 tahun tuh? Ya nggak bisa lah. Ya maksudnya kayak kamu tuh ngerti, bukan bisa ngerti deh. Jadi cerita lucunya kayak gitu. Udah ngerti bahasa Minang. Selama hidup di Tanjung Pinang nih kan. Kan dulu ini juga pulang setiap tahun lah pulang ke Padang. Tapi udah tak, karena jarang mengecek Minang tuh. Jadi agak kaku lidah nih. Nah, lancarnya di mana? Di Bandung. Oh, gitu. Jadi ada teman udah dari sahabat itulah sampai sekarang kan kita kan. Nah, ada dia orang Payakumbuh, satu kelas kita kuliah. Nah, dia kan kental bahasa Minang. Fasih lah. Fasih gitu kan. Kalau kayak kita ngaji itu kan pokoknya ininya. Iya. Logatnya dapet lah. Itulah kan. Dari situlah lancar bahasa Minangnya malah di kota orang. Karena komunikasi sama dia kan sampai bahasa Minang juga.
belajar waktu itu memang banyak salah juga, tiba-tiba kita nggak kenal apa ngomong langsung, wah ang dari mana orang Minang kan kamu kan ya, kalau tiba-tiba kita nggak kenal nih baru kenal ang dari mana, asalnya di mana, itu pandai gitu kan. Ternyata salah kan gitu kan. Ini apa jadi teringat nih? Jadi sama udah paling teringat dia bilang kayak gitu. Ini oh gini sempat untuk bahasa bahasa Minang, tapi langsung ang ang Awak relate kali nih sama hidup awak nih. Ya gimana? Di mana awak beli pulsa, awak bilang, nih beli pulso. Kata Uni itu, pulso tuh yang jalan-jalan rumah oto kadang yang jalan-jalan tuh pulso. Pulso ya, asli. Tapi gara-gara banyak salah-salah, memang akhirnya awak bisa bahasa Minang ya itu. Ya sama kayak udah tadi. Dari mulai udah di Padang ya. kuliah di Padang, tapi di Indo kan di Tanjung Pinang kan nggak pandai bahasa Minang. Ya, itu. Oh, jadi lucu pula udah ya, pas sudah di kampung orang baru bisa bahasa Minang di sana. Nggak bisa pula kita bahasa Sunda kan. Udah nggak bisa bahasa Minang? Serius tidak? Tapi banyak teman-teman Raffi yang kuliah di Bandung tuh malah bisa bahasa Sunda. Berarti dia berteman sama orang-orang Bandung. Oke. Orang-orang Tapi udah ngerti? dikit. Oh iya. Kalau udah ngomong banyak-banyak, Dia kuliah di mana? UPI deh. coba. Udah. Telkom. Oh, Telkom ya, Telkom Bandung ya, lupa. Sorry. Oh, jadi gitu ceritanya. Wah, luar biasa ya berarti ya. Wah, malah belajar Minangnya di luar sana. Iya, lebih jadi lancar. Jadi kalau dari cerita udah itu, story tentang Bandung tuh memang luar biasa ya. Hah? Kenangan, pembelajaran, belajar tentang hidup, semua di sana deh. Ya. Oh, gitu. Padahal awalnya tujuannya kuliah di Bandung tuh karena dingin aja. Awalnya gitu. Iya. Nyontohnya, Abang sepupu kan dia kuliah di Bandung. oke. Dia kan kata bapak kuliahnya 2005 apa 2004 gitu. Di Tenas Bandung kan. Seringlah cerita sama Uda. Dulu tiap tahun tuh kita minta titip baju lebaran dari Bandung kan bagus-bagus. Yo, betul. Lalu kan jadi tuh kedua karena dinginnya itu oh ya emang dingin lah Bandung. Tapi itu kata oh sekarang kayaknya udah panas juga. Iya ya. Jadi kalau misalkan disuruh pilih dah tentang hidup nih, mau hidup di Bandung atau di Tanjung Pinang? Ini aja. Di sini aja ya. Oke. Bandung tuh enaknya kita kunjungi sebagai kenangan aja gitu. Kalau sekarang sih sebagai pengen libur-libur aja iya nampak tilas lah aja. Asik. Kalau nggak Bandung Jogja kan gitu. Iya. Nampak. Jogja tuh banyak juga kenangannya. Oh, banyak juga ya? Iya. Oke. Nanti lah di seri lain lah kita berlanjut. Panjang pula. Panjang pula. Dah. Rafli ingat kali nih momen kenal Uda pertama kali itu waktu 2018 itu kita itikaf pertama tuh. Jadi Willy bilang, "P, kok nomor Uda Den, tolong di WA-nya." Ya, itu kan. Gitu ya. Akhirnya awak telepon kan, "Bang, kok awak Rafli temannya Willy gini-gini segala macam." Ya. Sehingga Rafli sih 2018 sih. Ya, waktu udah balik ke sini tapi waktu itu udah kerja di apa namanya? Traveloka. Oh. Traveloka 2018 masih kan? Terakhir ya? Akhir 2018. Akhir 2018 kan. Waktu itu kan Ramadan nggak salah tuh masih jatuh di bulan-bulan Agustus atau Juli ya, lupa pokoknya. Sekitar bulan itulah waktu itu. Kayaknya kalau kerja Traveloka nggak mungkin bisa lama lah gitu. Iya, nggak lama waktu itu. Iya. Jadi waktu itu akhirnya udah balik ke sini, Raffi ajak itikaf. Tak taunya keterusan nih kita. Kenalnya ternyata mengenal Uda tuh lebih apa maksudnya dibanding Willy nih, karena Willy udah lama nggak jumpa ya. Jadi akhirnya kayaknya seru ya sama Uda. Kebetulan kita waktu itu punya interest yang sama, yaitu salah satunya itikaf di bulan Ramadan. Nah itu kenapa dah waktu itu akhirnya pernah atau udah pernah duluan di Bandung itikaf? Udah di Bandung udah pernah. Jadi kayaknya 2014 2015 tuh di Bandung kan lagi tren dan naiknya pemuda hijrah itu. Oh iya, Ustadz Hananataki. Ya, ya alhamdulillahnya waktu itu
kantor kita yang tempat studio kita freelance itu tuh di dekat masjid markasnya mereka itu. Jadi Oke. kita kalau Ramadan tuh rame rame kali tuh. Oh. Ditutup itu komplek tuh kayak gini, jalanannya ditutup. Oh, jadi Ramadan. udah Jadi tuh udah. jadi ceritanya sedang hijrah ya waktu itu ya. Iyalah dia bilang. Iya. Hijrah itu kan berpindah kan. Berpindah. Dari yang buruk ke yang baik. Masya Allah. Ini kalau ditanya Jangan tadi, pula dari yang baik, dari tak merokok, nggak merokok. Nah, itu kan tak baik. oke, jangan dibuka di sini. Ini pendengarnya banyak nih. Ya maksudnya orang lain kan tadi dah ya. Ya, maksudnya orang lain tadi. Kayak Bang Widi itu jangan merokok-merokok, Bang. sorry. Oke. Jadi waktu itu ceritanya akhirnya udah apa namanya hijrah lah ya. Ya. Hijrah kenal apa memang apakah memang ustadz yang memotivasi itu yang paling udah senangi juga Ustadz Ananda Taqi waktu itu ya? Ya, kayaknya bukan ya disenangi sih, karena disenangi itu karena bahasanya tuh lebih kayak masuk akal di wajah kita gitu ya. Oke. Kadang kan ada juga ustaz yang lebih hebat, lebih ilmunya. Cuman kan kadang model kajian itu Nggak kena ya sama anak muda. iya, Kurang menyentuh anak muda gitu. iya gitu. Dari contoh-contohnya lain. Kalau ini kan banyak ya, tapi ini bahasa apa tuh, bahasa yang disampaikan satu mudah dimengerti gitu. Jadi kita pun enak dengar gitu. Oke. Jadi dari hijrah dari yang buruk ke baik, hijrah lagi nih dari Bandung ke Pinang. Why? Hah? Why? Ya, mau nikah lah. Oh gitu, karena mau nikah. Oke, jadi Kita harus punya strategi kan. oke. Ini kalau kita ceritain yang pernikahan ini panjang lagi nih. Gak bisa lah. Jadi, yalah, sama kan orang tua kan waktu itu adik udah dua-dua kuliah kan. Oh iya ya. Jaga juga kan. Betul. Jadi ya udahlah, Pak, udah pulang ke Pinang aja lah gitu kan. Masya Allah. Yang itu sempat nganggur juga. Tinggal di Pinang kadang masih ada callingan kita syuting di Jakarta. Iya. Kita berangkat lah. Cuman kan kadang kata orang tuh, ini dia Bang Ogi di mana? Di Tanjung Pinang. Oh, kita nggak tanggungnya tiketnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ownernya masuk kan. Apa lah, jadi kita bayar tiketnya kita berangkat. Dan Rafli betul-betul ingat ya, ini bukan bahas-bahas ini, betul-betul ingat pertama kali momen udah belikan buku untuk Rafli. Iya, waktu itu kajiannya di Dompak, Masjid Dompak. Dia bilang, ini buku enggak? Wah, udah belian. Masya Allah, itu udah Rafli paling ingat. Ya buku tentang ini, buku tentang Islam. Waktu itu banyak kan, waktu itu kan biasa kan kalau kajian gini itu memang ada tuh depan-depan itu jual-jual buku gitu ya. Itu betul-betul Rafli ingat dah. Dan dari situlah Rafli bisa apa namanya sampai sekarang tuh kalau Rafli bisa bilang banyaklah jasa-jasa udah terhadap Rafli. Tapi maksudnya jasanya ini bukan harus dalam segi apa ya, bukan dalam harus dalam segi memberikan benda, bukan gitu. Tapi bagi Rafli itu sampai sekarang ya itulah yang perlu diingat dari Maudi itu banyak. Yang ngajak ke itikaf, sampai kita rutin, sampai kita tambah orang. Sampai tahun lalu kan tahun ini kita juga itikaf ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita cuma berhenti waktu itu nggak salah waktu di COVID yang era tahun berapa tuh? Ya, 2021 ya. 20 pertama kali. 2020. Ya. Yang lain kita mulai ini apa ngajak orang lain segala macam itu luar biasa lah. Jadi Rafli betul-betul berterima kasih kepada Uda, mudah-mudahan banyak pahala Uda pada siapapun itu, dan Rafli tahu Uda tuh walaupun nggak sampai kulit-kulitnya, tapi mungkin lebih tahu Bang Widi. Tapi dari Uda tuh banyak Rafli dapat pelajaran, terutama tentang sedekah. Itu luar biasa. Iya. Ya itulah mungkin apa yang udah lakukan ke Rafli itulah yang udah Rafli ambil pelajaran seperti itu. Nah, maka ada kalau diingat-ingat terakhir nih, kalau udah mau balik diperbolehkan balik ke masa lalu, apa yang udah mau perbaiki deh? Udah memperbaiki. Belajar bahasa Inggris. Oh, jadi bahasa Inggris udah jelek ya? Iya, kurang bagus. Kurang bagus ya.
belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Baru terasa sekarang. Iya, sama lagi. Ya, Sama lagi. dan kalau bisa belajar bahasa Arab gitu, jangan dilupakan pula kan bahasa Arab itu bahasa Nabi kita kan. Jadi belajar bahasa Inggris ya. Iya. Yang Kalau di Bali di zaman dulu kan, dulu sempat les di EST itu, IST, IC yang dekat ya. samping RAC itu, Betul. yang nggak selesai barang tuh. Oke. Kok kayak susah betul lah bahasa Inggris. Malah lebih paham bahasa Minang gitu kan. Nah, jadi padahal bahasa Inggris lebih duluan nih. Sekarang ya orang komunikasi kayak gitu-gitu kan udah sering juga komunikasi sama orang bahasa yang menggunakan Inggris kan. Jadinya merasa rugi aja kita nggak pandai gitu. Ya ini member Poppy ini jago bahasa Inggris ya? Wah, Insya Allah nih bahasa Inggrisnya. Syukurlah karena kalau kita bisa bahasa Inggris, apalagi sekarang pekerjaan tuh kan bisa remote ya. Iya. Ada itu kan, ya kan banyak nih, ada AI itu kan banyak memberhentikan pekerjaan tapi banyak memunculkan pekerjaan baru kan. Betul. Nah, di luar itu kita remote tuh kan udah banyak sekarang. Ya. Jadi kayak virtual assistant itu kan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang meng-hire, kadang tergantung kita bisa bahasa Inggris apa enggak. Iya. Betul. Kalau itu bisa kita kerjanya dari Tanjung Pinang tapi gajinya $, loh itu. Iya. Tapi ya kita bisa bahasa Inggris. Ya malah sekarang Rafli tengok banyak konten kreator itu yang sekarang video-video short YouTube itu yang tentang mengajarkan anaknya bahasa Inggris, masih anak-anak usia SD gitulah. Tapi keren tuh, seorang ibu rumah tangga bisa mengajarkan orang bahasa Inggris, anaknya terutama ya. Karena dasarnya mereka merasa bahasa Inggris ini nanti akan menjadi sangat penting bagi model anaknya kan. Nah itu. Iya sih memang ya kalau di yang balik itu belajar Inggris terus apalah ya pokoknya tak usah berhenti belajar lah sampai sekarang pun sampai kapanpun jangan berhenti belajar. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak dah. Ya, hari ini udah main ke Poppy. Udah nih, gini aja. Mau lanjut nih? Kita lanjut bahas politik kita nih. Bisa 2 jam. Bisa 2 jam nih. Gosong kita nih. Gosong. Terima kasih dah. Sehat selalu. Salam untuk istri dan anak-anak. Udah lama juga sih nggak jumpa mama sama papa. Ya, luar biasa. Di Jakarta tuh. Lagi di Jakarta, Pak Willy ya? Ya, baru sampai papa tadi. Oke. Mas malam. Teman gue Willy ya, yang luar biasa. Jangan lupa kalau main ke Pinang hubungin ya kan. Nah, sip. Undang lah nanti dia. Undang nanti. Siap. Wah, itu luar biasa kali Poppy bisa undang orang Reuters kan. Oke, terima kasih dah. Ya. Teman-teman, ternyata itu dia. Kita bisa belajar dari banyak orang. Salah satunya saya, walaupun Bang Ogi bukan tokoh, tapi saya banyak belajar dari Bang Ogi. Terima kasih hari ini karena telah menonton video inspirasi ini. Sampai jumpa pada video Poppy selanjutnya. Salam Poppy. Sudah saatnya